Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fathur Rasyid SAG MPD selaku dosen pembimbing, dan tak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga akan tetap terhaturkan keharibaan baginda Rasul Nabi Allah Al-Amin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat terangkis dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dalam kesempatan ini, saya mengambil tema landasan teori gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Beberapa definisi gaya belajar dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekali. Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual, di mana gaya belajar visual ini peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Gurunya. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, sulit menerima instruksi verbal. Yang ketiga, teliti terhadap detail. Yang keempat, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kelima, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Dan yang terakhir, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat. Yang kedua, gaya belajar auditorial, yang mana gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Gaya belajar ini benar-benar mengingatnya, seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya kita harus mendengarnya terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Gaya belajar auditorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Yang kedua, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang ketiga, merasa kesulitan untuk menulis. Yang keempat, suka berbicara di depan umum.
Dan yang terakhir menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir, lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara, dan merasa sulit untuk duduk diam. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Dan yang keempat, belajar melalui manipulasi dan praktik. Dan yang terakhir, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Ketiga gaya belajar tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh guru. Karena gaya belajar merupakan ekspresi keunikan individu yang relevan dalam pendidikan. Kaitannya dengan pengajaran di kelas, gaya belajar dapat digunakan oleh guru untuk merancang model pengajaran yang efektif sebagai upaya membantu siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Mengetahui gaya belajar yang berbeda ini telah membantu para guru dimanapun untuk dapat mendekati semua atau hampir semua siswa yang hanya dengan menyampaikan dengan gaya yang berbeda-beda. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.